Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan channel Ngopi Horor. Ngopi santai, orang ngopi horor. Boleh ngopi horor Iya. yo. Ngopi Bahaya. Iya. Teman-teman, hari ini kita akan berbagi cerita lagi. Berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang kisah-kisah mistis yang sepertinya cerita-cerita seperti ini memang sering berkembang di kalangan kalau kita sedang nongkrong. Satu orang bercerita tentang pengalaman horornya mungkin akan memunculkan 1, 2, 3 yang punya pengalaman horor, pengalaman misteri, pengalaman menakutkan ya, tentang hubungan dengan makhluk Allah tentunya ya makhluk Allah, entah itulah, mungkin mereka itu menampakkan diri ya karena perasaan kita sendiri ya. Betul. Jadi munculnya hantu itu karena diawali dari perasaan takut yang menjalari hati kita. Kalau misalkan kita pada waktu itu nggak punya istilahnya ada rasa takut ya, mungkin nggak tersugesti ya. Nah, betul. Jadi perasaan takut itu munculnya memang dari diri kita sendiri. Tapi terlepas itu ternyata juga banyak orang-orang yang entah secara sengaja atau tidak ya, jadi bertemu dengan makhluk halus tersebut. Nah, ini bos kita, saudara kita akan berbagi pengalaman dengan teman-teman. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa langsung dimulai. Monggo. Kita sambil santai-santai ya. Jadi walaupun judulnya ngopi horor, tapi ya dengan mendengarkan cerita ini, oh ternyata di Deni Medi itu nggak horor amat. Itu tapi kalau sudah di jagong nih ya, dicerita nih. Tapi kalau pada waktu itu kita yang alami sendiri, wah pasti ya belum tentu juga. Ngompol bisa. Jadi monggo. gini, Mas Budi ya, ini saya akan menceritakan, ini pengalaman pribadi sebenarnya. Pribadi. Yang mengalami itu saya sendiri. Waktu itu saya mengalami kejadian ini, lek wong Jawa ngarani sih Joko cilik. Saya itu masih muda sekali lah. Jadi waktu itu saya itu jadi kuli bangunan. Waktu itu saya jadi kuli bangunan. Kebetulan saya ikut tukangnya itu, kebanyakan tukangnya itu dari daerah Bergunji. Ada Pak Cakmin, Kang Min itu sekarang di Semanding. Ya alhamdulillah Kang Min sudah, mungkin kalau suatu saat tahu tayangan ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan karena udah lama juga nggak ketemu. Yang saya ikut istilahnya tukang saya itu namanya Pak Run Lasirun. Kebetulan namanya Pak Run Lasirun itu orangnya punya kelebihan, Mas Budi. Jadi orangnya itu pendiam, tapi dibalik pendiamnya Pak Run ini ternyata punya kelebihan. Mungkin Allah itu dengan caranya memberikan kelebihan pada suatu orang itu masing-masing. Tapi sebenarnya saya nggak tahu kalau Pak Run itu punya kelebihan, saya nggak tahu karena saking diemnya orangnya. Pada suatu saat waktu kejadian ini ngerjain di Ororombo Batu, di Ororombo itu. Jadi lahannya luas, Mas Budi. Waktu itu biasa namanya kuli ya, ngaduk bikin luluan apa ya, kalau orang istilah wong Jawa bikin adonan untuk masang bata waktu itu. Di tengah-tengah area atau lokasi yang saya kerjakan sama Pak Run itu ada kolam renang. Rencana dibikin kolam renang tapi setengah jadi, Mas Budi. Waktu itu hari Jumat. Sebenarnya saya mau nggak masuk,
nggak kerja. Terus karena biasa kalau kuli tukang Sabtu gajian, jadi saya kalau nggak masuk besok Sabtunya kan gajian. Nah, terus saya masuk itu. Waktu saya ngeladeni Mbak Run itu, Mbak Run kan waktu itu batanya yang dipasang udah tinggi pakai andang, pakai kalau bahasa sekarang scaffolding, stagger. Saya di bawah ngaduk sambil kalau adukan habis, adonan habis saya ngambil batanya. Terus waktu itu mau istirahat siang jam 12. Nah, Pak Run itu kok duduk bilang gini sama saya, "Wis le, aja ngudek maneh." "Napa Pak Run?" "Sate beduk, kate laut, mau istirahat, nggak boleh bikin adonan lagi." Ternyata Pak Run itu duduk sambil zaman dulu ngelinting bako, yeah, mau ngerokok. Terus ada doser. Doser itu operatornya mau istirahat, Mas Budi. Jadi kolam renang itu sudah di keramik, bawahnya dasarnya kolam renang itu sudah keramikan, terus dindingnya kolam renang juga sudah keramikan, tapi belum jadi, belum 100% jadi. Lah pinggirnya itu ditanggul apa, tanah kayak galengan itu muter gini keliling biar aman, biar kalau ada pekerja apa biar nggak minggir-minggir ke situ karena belum jadi. Terus kelilingnya ditanggul itu dikasih polis line, biar ada orang lewat situ biar nggak terprosok apa-apa gitu. Akhirnya ada doser itu mau berhenti, mau istirahat operatornya. Pak Run itu sambil ngerokok bilang gini, "Loh, iku kok dosernya kejegur kolam," bilang gitu Pak Run. Saya bilang gini, "Kok iso Pak, wong ngono operatore." Saya bilang gitu, "Kok bisa Pak, wong ada operatornya?" Tahu-tahu Mas Budi, operator itu turun, doser itu sudah posisi mati. Kalau dosernya mati, biasa operator itu baketnya yang untuk nyorok itu kan ditancapkan ke tanah gini, biar bisa ngerem, maksudnya kalau berhenti biar nggak gerak apa-apa. Operator kan seperti itu biasanya. Operator itu turun, loh kok selang berapa detik itu doser itu jalan sendiri tanpa nyala. Jadi posisi mesin mati itu jalan. Lah jalan depannya kan kolam yang belum jadi itu Mas Budi. Akhirnya operatornya itu noleh gini, loh kan diteriakin orang-orang yang sekitar situ, Pak, dosernya kok melaku gitu. Akhirnya balik lagi, operator tadi naik doser tadi, bingung kan. Posisi masih jalan Mas? Masih jalan, jadi jaraknya sama bibir kolam itu kira-kira 5 meter. Direm, diapain nggak bisa. Nah, tahu-tahu doser itu turun jebur ke kolam yang belum jadi itu. Loh, tapi setelah jebur itu kan operatornya masih di atas Mas. Iya. Jadi operatornya itu, dosernya itu jatuh dalam keadaan miring gini, nimpa operator tadi. Jadi operator tadi ketindihan doser itu, kepalanya pecah. Terus keramik itu kan sudah terpasang, jadi darahnya itu kan nggak bisa meresep, masih kelihatan banyak karena bawahnya keramikan itu. Yang saya aneh Mas Budi, orang kan semua pada lari nolongin. Namanya alat berat kan nggak sekaligus bisa diambil jenazahnya tadi. Operator tadi ya langsung nggak ada di situ, maksudnya meninggal di tempat. Yang saya bikin aneh itu Mbak Run itu kok bilang gini tadi, "Lon, kok dosernya melaku dewe, kok melaku dewe, salah-salah jegur kolam." Nah, dari kata-kata Mbak Run tadi, setelah selesai orang nolongin, setelah semua beres, itu kira-kira jam 2 setelah kerja lagi, saya ngobrol sama Mbak Run itu, "Sama no urusin balik dosere ati mlaku dhewe." Berarti setelah kejadian itu pekerjaan tetap lanjut Mas?
namanya proyek besar kan insiden itu sudah kalau biasa. udah biasa. Jadi nyambut gawe nanti saja kalau sudah pulang tak ceritani karena jam kerja. Jadi Pak Run itu nggak mau cerita. Kok elek wis mulai tak ceritani gitu kan. Akhirnya pulang saya sama Pak Run kan satu kos-kosan. Satu kos-kosan, nyewa rumah gitu, kamar ditempati teman-teman dari grup berkunci. Iya. Nah terus di rumah itu habis sholat isya saya saking kepingin tahunya kan deketin Mbah Run, terus Pak Run Rasidun itu. Terus saya tanya, Mbah kok bisa tahu kalau doser tadi mau kejebur kolam? Saya bilang gitu. Ya tahu, wong saya melihat ada anak kecil-kecil. Jadi di pandangan Pak Run itu di pandangan Pak Run itu Pak Run tuh ngelihat doser tadi dikerubutin anak kecil-kecil itu ada kalau 30 anak kecil-kecilan, anak kecil-kecil itu ada 30, kira-kira 30-an anak lah. Itu diangkat doser itu bilangnya. Diangkat terus kayak dilempar gitu loh Mas Budi. Makanya waktu kejadian itu saya yang heran itu gundukan tanah tadi nggak ada bekasnya rodanya doser itu yang saya heran. Berarti memang terlempar ya? Ya kayak diangkat dilempar gitu. Terus dikasih tahu lagi sama Mbak Run, loh kok tempat situ, makanya kalau di situ kalau kerja jangan suka ngelamun, jangan suka pikiran kosong. Sebenarnya di tempat itu ada apanya sih Mbah? Saya kan bilang gitu. Soalnya proyek itu ngambil airnya dari Punden. Di situ di baratnya proyek itu kebetulan ada Punden. Makam sesepuh yang dituakan di daerah Rorombo itu di situ ada sumber. Jadi orang proyek itu pelaksana proyek itu ngambil sumber untuk orang kerja, untuk ngaduk aduan, untuk bikin apa itu tanpa permisi, tanpa bilang sama sesepuh desa sekitar ataupun perangkat desa. Tahu-tahu dikasih pipa-pipa gitu, ngambil air dari sumber situ untuk istilahnya keperluan proyek situ. Nah itu masih banyak lagi nanti kejadiannya. Mbah Run itu bilang gitu Mas Budi. Waduh Mbah, kalau gini saya nggak kerasan kerja di sini, ya takut. Ya nggak apa-apa, yang penting kita setiap mau melakukan apapun ya baca-baca sebisanya, kita permisi karena kita nggak bisa lihat makhluk itu bisa lihat kita. Akhirnya kan besoknya kerja seperti biasa lagi Mas Budi. Nah itu dapat 3 hari dari insiden doser masuk ke kolam itu ada mandornya sampai sekarang saya masih ingat namanya Pak Dadang, orang Bandung. Kebetulan Pak Dadang itu punya bawa istrinya di situ buka warung di dalam proyek itu. Jadi kayak saya kuli tukang kan makan di warung situ bisa ngebon Mas Budi, bon rokok, bon makan di situ. Nah, Pak Dadang itu tahu-tahu namanya orang proyek itu kan sembarangan Mas Budi, kencing itu kan sembarangan. Lalu Pak Dadang yang mandor saya itu kok kencing ada di pojokan itu ada bunga melati Mas Budi. Jadi ada tanaman bunga melati, kira-kira tingginya sudah setengah meter tapi apa Mas Budi, gembruyung gitu loh. Nah, daunnya lebat gitu. Terus Pak Dadang itu kencing di situ, di bunga melati itu, di tanaman melati itu. Lah Pak Run itu kok tahu, bilang gini, mandor itu ya apa sih ngoyo sembarangan. Lah iku omahe arek cilik-cilik ndek kono, omahe barang ngalusan ndek kono kok duyuin. Jadi mandor itu kok kencing sembarangan, orang bunga melati itu rumahnya bangsa halus kok dikencingin, bilang gitu. Lihatin habis ini kan ada apa-apa. Mbah Run itu bilang gitu Mas Budi. Selang berapa lama dia habis kencing itu
kan mau menuju ke warungnya. Tahu-tahu belum nyampe pintu warung dia apa? Ngeblak. Istilahnya jatuh menggelebar-gelebar gitu. Tapi nggak pingsan, Mas Budi. Pak Dadang itu nggak pingsan. Terus kan orang heboh itu, semua lihat ke situ ngeruwombel. Kenapa Pak Dadang kenapa? Tahu-tahu, maaf ya pemirsa, barangnya itu istilahnya alat kelaminnya itu bengkak kayak kelapa. Jadi Pak Dadang itu kontan Mas ya? langsung kontan kayak kelapa yang kecil, kelapa gading itu loh, kalau orang bilang sini kelapa gading. Itu bengkak, jadi celananya dibuka, celananya sama istrinya, kan istrinya yang ibu warung itu ya kesakitan gini lu, kaget, istrinya kaget lu, kenapa ini Pak anu? Nah, kirain apa digigit apa kala jengking, apa digigit kelabang, apa dikirain hewan-hewan apakah yang gigit itu. Nah, ternyata dia kayak apa ya, kerasukan gitu Mas Budi. Jadi sambil menggelebar-gelebar gini, ininya bengkak. Terus dia bilang, rumahku kamu kencingi, rumahku kamu kencingi gitu. Sekarang ini balasannya gitu. Dia ngomong-ngomong seperti itu sendiri. Akhirnya karena heboh, sudah orangnya seperti itu, Pak Run itu turun dari andang, dari scaffolding tadi ke situ. Terus Pak Run itu minta dupa. Akhirnya ada salah satu anak buahnya mandor tadi beli dupa, terus bakar dupa. Ya nggak tahu dengan tata cara beliau seperti apa. Terus ditaruh di bunga melati tadi dupanya. Terus sore harinya kempes Mas Budi. Alat kelaminnya yang bengkak tadi kempes. Akhirnya Pak Run itu di proyek itu sudah terkenal. Akhirnya ada apa-apa Pak Run, ada orang, kan sering ada orang kesurupan. Karena bilangnya Pak Run di situ tempatnya sumur Bandung dulunya. Jadi memang proyek itu angker. Terus satu lagi nih ada, masih di proyek itu? Ya masih di proyek itu, ada orang jauh. Maksudnya bukan orang luar dari Kabupaten Malang, dari luar, dari Batu, dari Malang itu. Kita tidak sebutkan daerahnya, orang asalnya itu bilang gini, opo proyek jari angker-angker, nggak percaya gitu loh. Jadi di situ dia sempat istilahnya sesumbar, proyeknya ini kok angker-angker, ora ono barang angker, bilang gitu. Kalau dia posisinya pekerja, Bang? Ya sama, tukang. Dia seorang tukang. Kita yang penting di sini kerja. Kalau masalah gitu kan, istilahnya kalau kita berani, kita nggak takut, nggak ada hal-hal seperti itu, bilang gitu. Habis ngomong gitu, mau istirahat siang, dia ketimpa kayu blandar itu loh. Padahal cara logika, dipikir dengan logika, nggak mungkin blandar itu jatuh, nggak mungkin. Belum terpaku, cuman posisinya kan ada penyangganya, tapi belum sempat dipaku karena waktu istirahat. Jadi dia itu jalan di bawahnya bangunan, tahu-tahu blandar tadi kayu ukuran berapa ya, 8-12 apa besar kok. Tahu-tahu nyelorok gini, nimpa kepalanya Mas Budi, nimpa orang yang tadi. Orang itu langsung jelungup, jatuh, tapi nggak mati. Tapi pingsan di situ. Habis gitu dia ditolongin, dibawa ke warung. Di situ kira-kira setengah jam kan sadar. Setelah sadar, bilangnya mau bangun nggak bisa Mas Budi. Ininya kayak ada orang besar gitu, bilangnya diinjek dadanya gini. Jadi ada yang injek saya gitu, sambil nunjuk gini. Kena apa sih kau niku, kena apa? Yang lainnya kan tanya gitu, kena apa awakmu? Iki lho, dodoku dijak wong gede, kalau dijak wong gede. Akhirnya Pak Run lagi ke situ. Terus ya
dengan tata caranya Pak Run tadi, mungkin minta maaf, mungkin apa, akhirnya orang itu bisa disembuhin Mas Budi. Habis disembuhin besoknya dia langsung pulang, nggak mau kerja. Luka tuh Mas? Ya luka, cuman kan istilahnya kan biasanya kalau orang dari daerah mana kan rombongan, maksudnya 10 orang, 5 orang diantar dibawa pulang rombongannya tadi temennya. Jadi dia nggak mau kerja di situ lagi. Terus yang teman-teman yang lainnya orang dari daerah kita itu bilang, makanya jangan sombong-sombong, jangan nantang-nantang, dibilang gitu. Akhirnya pulang. Nah, mungkin itu Mas Budi yang bisa saya ceritakan pengalaman saya waktu jadi kuli bangunan dulu. Itu cita-cita mana Mas? Pekerjaan mulia Mas, membangun bangsa. Ya kita kan ya membangun bangsa. Kuli itu kan seperti itu. Betul, yang penting halal Mas Budi ya. Iya. Jadi apapun pekerjaannya lah Mas. Cukup Mas. Itu aja. Ya mungkin itu saja yang bisa. Nanti suatu saat masih banyak cerita saya itu masih banyak. Cuman kalau nggak ada temennya saya mau menceritakan sendiri itu kayak nggak enak gitu. Nggak lucu. Ya sekiranya itulah teman-teman. Kisah-kisah pengalaman kita waktu pengalaman Mas Atem ya ketika kerja di proyek ya, kita pun dapat mengambil pelajaran, dapat mengambil hikmah dimanapun kita bekerja ya, hendaknya berhati-hati. Terus juga jangan istilahnya apa ya, jobrio, istilah menyombongkan diri, karena ya istilahnya menyombongkan diri itu kan ya, jangankan yang makhluk halus, teman aja nggak suka ya orang-orang yang seperti itu. Jadi hikmah dari ceritanya Mas Atem tadi yaitu tadi, dimanapun tempat kita bekerja, meskipun itu di perkantoran lah ya, di perkantoran ya kita tetap harus berhati-hati ya, minimal bismillah dulu lah, karena ya orang yang mengerti tentang adanya makhluk-makhluk gaib tersebut kan nggak semua orang tahu, tapi setidaknya kita kan nggak ngawur ya. Sekiranya itulah obrolan kita malam hari ini. Mudah-mudahan ya dari cerita ini saya, Mas Atem, dan teman-teman dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.